Bab 41-44. Hasrat sang mertua. Ayunda, kamu jadikan ke sini. Melissa, sudah di jalan. Vivian. Begitulah pesan dari calon istri temannya Regan. Malam ini Ayunda berencana untuk bermalam di tempat Vivian. Mau tak mau Ayunda mau. Soalnya Vivian meminta resep bagaimana malam pertama dan minta arahan seperti ritual agar suami puas. Sebenarnya Ayunda tak berpengalaman masalah seperti itu. Apalagi soal bercinta, sedang dulu mantan suaminya biasa-biasa saja. Demi teman Ayunda sudah menemukan ide yang sangat konyol. Entahlah apa yang dilakukan nanti saat di kamar Vivian. Saking konyolnya Ayunda sudah menyiapkan sebuah kaset ritual enak-enakan. Ia juga bergidik ngeri melihat sampulnya. Dia sudah bersiap, tinggal berangkat saja. Namun ia masih mondar-mandir menunggu mobilnya. Cek, udah hampir 1 jam, bilangnya sudah hampir sampai, kemana sih lama banget. Gerutu Ayunda. Aku sebentar lagi berangkat Vi, lagi nunggu mobil tadi dipinjam. Mau sampai kok. Ayunda. Iko baru bilang you. Kan bisa nanti aku suruh sopir menjemputmu. Vivian. Gak Vi, sebentar lagi mau datang C. Ayunda. Hampir 1 jam lewat sudah terdengar suara mobilnya di teras rumah. Ayunda langsung menenteng tas yang berisi baju. Malam ini dia disuruh Vivian bermalam di tempatnya, soalnya besok dia sudah menjadi pengantin wanita. Vivian juga menyuruh Ayunda dan Melissa menjadi penggiring pengantin nanti. Vivian juga minta pencerahan bagaimana malam pengantin. Pastinya dek-dek ser ya. Ayunda sudah keluar dari rumah dan menguncinya, lalu menghampiri Bu Halimah, Sinta dan Vano. Lewat 1 jam baru sampai, katanya sebentar lagi sampai. Kesal Ayunda. Bagaimana tak kesal karena dibohongi 1 jam lewat. Mungkin pantat Ayunda sudah berakar menunggu mereka. Hehehe, maaf you. Tadi ada kendala, kata Vano. La langsung bergegas membawa tas dari dalam mobil. Cuman masalah waktu saja sewot. Ketus Sinta. La melangkah pergi membuka kunci rumah. Untung kami pulang hari ini, maunya tadi kami nginap lagi di rumah mertua Sinta. Dipinjam sebentar saja sudah sok belagu. Timpal Bu Halimah. Mungkin ini pertama dan terakhir kalian meminjam hartaku, batin Ayunda. Ini kunci mobilnya. Ayunda langsung mengambil dan bergegas masuk ke dalam mobil. La langsung mencek minyak mobilnya, ternyata tinggal sedikit. Kayaknya cukup sampai ke pom. Gumam Ayunda. You, tunggu. Bu Halimah menghampiri Ayunda yang sudah di dalam mobil. Ada apa Bu? Apa ada barang yang tertinggal? Tanya Ayunda. Itu, mana oleh-oleh kami? Bukannya kamu bilang mau membelikan kami oleh-oleh pasca berlibur kemarin? Tanya Bu Halimah. Cekak, masih mikirin oleh-oleh dariku. Berucap terima kasih saja kalian tidak ada padaku, minyak mobilku tinggal sedikit, bahkan sampah-sampah di mobil masih banyak. Mobilku juga kotor, batin Ayunda. Gak ada Bu. Jawab Ayunda, enteng. Jangan bohong kamu you, aku tahu kalau kamu sudah berbagi oleh-oleh sama yang lainnya. Ucap Bu Halimah. Iya. Memang benar, tapi abis gak ada tersisa, siapa suruh kalian gak pulang jadinya diembat sama yang lain lah. Kamu gak sadar ya, kami ini keluarga dekat kamu loh. Bentak Bu Halimah. Kalian juga gak sadar. Udah minjam gak tahu diri, lihat sampah-sampah berserakan di dalam mobil, bahkan mobil aku aja sudah kotor, apalagi lihat minyaknya tinggal sedikit. Ayunda sudah geram. Soalnya minyak mau habis, dia tak masalah, ini sampah ciki-cikian banyak betul di dalam mobil. Alah, itu bisa kamu buang kalau mobilnya kotor, tinggalkan dicuci. Kamu kan banyak uang, ngapain repot-repot sih?
Dasar perhitungan sama keluarga, decak Bu Halimah. Cek, Bu Halimah, juga perhitungan dengan keluarga gak dapat oleh-oleh main bentak saja. Oh, bukannya Bu Halimah abis jalan-jalan, seharusnya banyak dong oleh-oleh atau jangan-jangan besannya pelit ya hanya bisa ngasih oleh-oleh angin. Makanya nagih ke saya, Keke Ayunda. Dia itu besan saya mana ada minta sama besan. Kurang sopan namanya. Timpalnya. Bilang saja kalian pada pelit, giak modal, ejek Ayunda. Maksud kamu apa Yu? Aku ini orang tua, seharusnya berbicara itu dengan sopan. Pantes saja Henry, menala kamu ternyata sopan santunmu tidak ada. Aku yakin pernikahanmu dengan pria itu tak akan terjadi. Ia terjadi paling cuman sesaat, kata Bu Halimah, setengah mengejek. Hati Ayunda, tengah geram. Ingin sekali mengacak-acak wajah Bu Halimah. Namun dia sadar tak mungkin melakukan hal seperti. Sudah pasti Bu Halimah, nantinya malah cari keuntungan. Kalian itu gak berhak aku beri sopan santun karena lama-lama semakin ngelunjak. Dah Bu Halimah, decik Ayunda. Ia sambil melambaikan tangannya. Kita belum selesai berbicara Ayunda. Tak usah main kabur kamu, teriak-teriak Bu Halimah. Bahkan tetangga Ayunda, mendengarnya saja hanya ketawa ketiwi. Ya ampun, gak sopan banget dih. Udah minjam mobil orang, sok belagu. Ucap Bu Sumi. Di kamu Sumi. Bentak Bu Halimah. Oh iya, kami dapat lo oleh-oleh dari Ayunda. Baju pantai sama pernak-pernik hiasan dari kerang. Ejek yang lainnya. Aduh, mana kemarin rame banget lagi, sahut Bu Sumi. Bu Halimah, langsung masuk ke dalam dan membanting pintu rumah lama Ayunda. Hatinya sangat kesal karena tidak dapat oleh-oleh dari Ayunda, mana dia diejek para tetangga lagi. Mana oleh-olehnya Bu? Tanya Sinta. Tidak ada. Ayunda, tak menyisakan kita, jawab sang ibu. Gila, maksud dia apa sih? Kita ini keluarga dia seharusnya diutamakan, gerutu Sinta. Tagih saja Bu, suruh Ayunda, ganti uang minyak yang aku belikan, kata Vano. Yang baru saja ikut bersantai di ruang tamu. Benar juga katamu Van, enak saja mobil dia diisikan minyak sedang kita gak dapat oleh-oleh, timpal Bu Halimah. Sebenarnya Vano, sudah muak dengan tingkah laku mertua dan istrinya. Semenjak Sinta hamil dia begitu manja main seenaknya saja. Apalagi mertuanya selalu merepotkan saja. Coba Ayunda, gak ada pasangan. Sudah aku dekatin dia, mana cantik, wanita karir, banyak uang melihat tubuhnya saja sudah bangun titik aku batinya. Ia sudah menghayal tak jelas, senyum-senyum sendiri. Tanpa diketahui ibu mertua dan istrinya. Sebelum pergi ke rumah Vivian, dia juga memandikan mobil kesayangannya biasalah pemberian sang kekasih. Gila benar mereka, sampahnya banyak banget, malah gak berterima kasih lagi nyesal banget aku minjamin mereka mobil, gerutu Ayunda. Yang kinclong ya Pak, mandiin Junonya, ucap Ayunda. Kepada tukang cuci mobil. Sip, Nona. Mohon ditunggu, jawab tukang cuci mobil. Mobil pemberian dari Zensei, aku beri nama Juno. Kalau anunya Zensei, aku beri nama Uno aja deh. Astagfirullah, aku lupa beberapa hari lagi kami akan menikah, bagaimana ini? Ah, ibu-ibu pasti mau bantu aku, batin Ayunda. Bab 42. Ayunda, tengah menunggu mobilnya selesai dicuci. Kebetulan Pak Tejo, tengah berjalan-jalan di sore hari. Tak menyangka jika Pak Tejo, melihat Ayunda tengah bersantai sambil menunggu mobilnya dicuci. Wah, kebutuhan pucuk dicinta ulam pun tiba. Tak menyangka aku bertemu calon istriku ketiga, kata Pak Tejo. Dengan cepat Pak Tejo, memarkir mobilnya di tepi jalan. Ia langsung turun sambil merapikan kemeja bajunya dan merapikan rambut sedikit terlihat botak tepat di atas kepalanya. Astagfirullah,
Kenapa harus bertemu tua-tua geladi? Gumam Ayunda, pelan saat matanya tertuju kepada Pak Tejo. Ia yakin jika Pak Tejo mau menghampirinya. Lagi menunggu mobilnya dicuci Yahyu, sapa Pak Tejo. Ia mulai duduk kursi panjang di samping Ayunda. Dengan cepat Ayunda menggeser agak jauh. Gak Pak, lagi nunggu tukang somai dimandiin, ketus Ayunda. Udah tahu cuci mobil, masa semir sepatu, batin Ayunda. Hehehehe, bercanda Yu. Kamu tahu gak pencucian mobil ini milikku? Jadi sesering apa kamu mencuci mobil di tempat ini aku berikan secara gratis ratuku. Pak Tejo ingin menyentuh tangan Ayunda, namun dengan cepat ia menghindar. Gak nanya, kalau macam-macam saya teriak Pak. Bentak Ayunda. Ia sudah berdiri tak duduk lagi. Aku hanya memberitahumu saja Yu. Lagian kamu teriak siapa yang membantumu? Mereka itu anak karyawan aku mana berani mereka menolongmu. Ucap Pak Tejo dengan cengiran kudanya. Tuh, lihat bukankah di seberang sana kantor polisi? Mana ada penjaganya sedang melihat ke sini. Ayunda tak kalah melawan Pak Tejo. Sial, sejak kapan kantor polisi dibangun di seberang? Mana penjaganya melotot ke arah sini pula? Sekali tembak mati aku. Pak Tejo mengurungkan niatnya untuk macam-macam. Kenapa Pak, mau macam-macam sama saya? Tinggal teriak Pak Tejo, langsung masuk penjara atau masuk kuburan. Tegas Ayunda. Aku kan cuman bercanda, kamu anggapan banget sih, elak Pak Tejo. Untuk kali ini kamu selamat Ayunda, sayang, batin Pak Tejo. Sudah selesai Nona, kata pencucian mobil itu. Duduk dulu ya Ayunda, kita belum selesai berbicara. Ucap Pak Tejo. Makasih ya Pak, ini uangnya. Kalau gak mau diambil Pak Tejo, ambil saja buat Bapak, ucap Ayunda. Ia langsung masuk ke dalam mobil. Tanpa menghiraukan panggilan Pak Tejo. Amit-amit jabang bayi, kenapa sih harus bertemu tua-tua keladi itu? Badan kurus, hampir botak juga. Emang mampu memuaskan istri-istrinya jangan-jangan baru setengah jalan udah letoy, sok-sokan mau nambah istri. Gerutu Ayunda. Aku yakin deh, bisa-bisa istri-istri Pak Tejo mencari kepuasan di luar sana. Kekeh Ayunda. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sayang aku hamil. Citra memberikan tespek kepada Henry. Citra adalah kekasih Henry. Mereka sudah menjalin hubungan cukup lama. Gak mungkin, bukannya kita selalu berjalan dengan aman. Henry nampak tak percaya kepada kekasihnya. Kekasih Henry bekerja di Indomaret tak jauh dari bengkelnya. Lama-kelamaan mereka saling berteman lalu berpacaran. Walaupun sedikit tetap jadi, aku gak mau tahu secepatnya kamu nikahi aku Mas. Kalau tidak aku laporkan kamu. Bentak Citra. Itu pasti bukan anakku, elak Henry. Kenapa jadi Citra, yang hamil tidak bunga, batin Henry. Citra hanya lampias saja ketika Henry jenuh dengan bunga. Bunga, wanita karir yang selalu sibuk. Ayo, Mas. Kamu harus tanggung jawab, bukankah kamu yang sudah merenggut kesucianku? Jangan lepas dengan tanggung jawabmu. Isak Citra. Iya. Aku bakalan nikahin kamu secepatnya, tegas Henry. Bagaimana ini? Masa aku kehilanganmu bunga, batin Henry. Makasih sayang, secepatnya kita menikah sebelum perutku semakin membesar, lirih Citra. Yes. Berhasil sekarang aku tidak khawatir lagi, batin Citra. Ia tersenyum licik di pelukan Henry. Dengan perasaan gundah di hati Henry. Ia sangat mencintai bunga, wanita karir tentu saja hidupnya terjamin. Kalau Citra hanya bekerja di Indomaret gajinya hanya seberapa. Langsung pergi ke rumah untuk meminta izin kepada ibunya. Karena ia ingin menikah dengan Citra, apalagi tengah berbadan dua takutnya lama-kelamaan semakin membesar perutnya. Apa?
Kalian ingin menikah. Kamu kan anak Bu Imah kan? Apa pekerjaanmu? Tanya Bu Sari. Iya, Bu. Saya bekerja di Indomaret tak jauh dari bengkel Mas Henry. Jawab Citra. Ia sedikit gugup dan gemeteran. Kenapa Henry mendapatkan wanita miskin ini? Gaji tak seberapa, batin Bu Sari. Ia sangat marah kepada Henry, sangat jelas di mata ibunya. Ibu tidak setuju. Kamu menikah dengan dia wanita miskin. Bukankah ibu sudah memberitahumu Henry? Carilah wanita karir. Bentak sang ibu. Ibu tak berhak mengaturku. Sahut Henry. Aku hamil Bu, anak Mas Henry, ucap Citra. Membuat Bu Sari begitu shock dan tegang saat mengetahui jika anaknya menghamili wanita miskin itu. Anak kurang ajar kamu Hen. Bisa-bisanya kamu menghamili wanita miskin ini. Teriak Bu Sari. Dan kamu jangan pernah aku menganggap sebagai menantu jika kalian menikah jangan tinggal di sini. Tidak bisa begitu Bu, rumah ini ada hakku juga karena aku yang sudah menikahi Siti, balas Henry. Cek, semua ini milik ibu. Karena ibu yang merencanakan semuanya, tidak sepertimu pikiran dongkol. Bisa-bisanya kamu menghamili wanita miskin ini. Bentak Bu Sari. Hati Citra begitu teriris saat calon mertua menilai dirinya wanita miskin. Wanita tua awas kamu, batin Citra. Kita harus menikah Mas, jangan sampai perut aku semakin besar. Apa kata orang-orang nanti? Kata Citra. Iya, kita akan menikah. Tanpa resepsi segala aku gak punya banyak uang. Jawab Henry. Tidak apa, yang jelas kamu bertanggung jawab dengan anak yang di dalam perutku. Dengan hati kesal Bu Sari, terpaksa menyetujui pernikahan mereka. Ada senyuman kecil di sudut bibir Citra. Kamu yakin di dalam perut Citra, anak kamu Hen? Tanya sang ibu. Saat ini hanya tinggal mereka berdua. Aku tidak tahu Bu, sepertinya iya. Aku yang sudah merenggut kesuciannya waktu itu. Kalau anak itu lahir, ibu mau kalian tes DNA. Siapa tahu bukan anakmu, ibu jadi ragu. Kalau memang bukan anakku, bakalan aku ceraikan dia Bu. Jawab Henry. Bagaimana hubungan aku dengan Bunga, tapi dia sibuk juga bukan aku bisa saja melanjutkan hubungan kami, batin Henry. Ibu heran sama kamu, kemana pikiran kamu itu selalu memilih wanita miskin, yang kamu jadikan istri. Seharusnya ambil contoh dong seperti kakak ambarmu, hidupnya enak gak susah-susah ngapain lagi. Jelas sang ibu. Terus gimana lagi Bu, masa aku gugurkan kandungan Citra? Bukankah ibu selama ini mau cucu, kalau memang benar itu anakku? Apa yang dikatakan Henry, memang benar. Tapi kenapa harus wanita miskin itu, batin Bu Sari. Bab 43. Lama banget baru nyampe, kayak ngantri bansos saja, gerutu Melisa. Itu aku tadi nyuci mobil soalnya kotor, malu buat besok, kekeh Ayunda. Nih minum dan dimakan cemilannya, kalau selesai bantuin aku maskeran sama luluran. Kata Vivian. Cek, biasa maskeran sama luluran bisa sendiri, kenapa kami yang ngelakuin? Tanya Melisa. Besok aku jadi pengantin, so hari ini gak boleh ngapa-ngapain. Kekehnya. Peraturan dari mana Vi? Baru dengar aku. Apa semuanya sudah siap Vi? Udah dong, tuh banyak sekaligus kalian juga bisa luluran sama maskeran. Jawab Vivian. Oke, deh. Setelah acara makan-makan mereka melanjutkan kegiatan melulur calon pengantin. Wedeh, mulus juga nih kaki kamu Vi, ucap Melisa. Yang melulurkan kaki Vivian. Sedangkan Ayunda, lagi maskeran di wajah Vivian. Benar Mel, pipinya aja putih bening pula, pengen aku cicipin teros colek ke sambal. Ucap Ayunda. Mel, kamu apa-apaan sih main elus-elus paha aku? Itu jatah Regan, buat besok malam dan wajah aku ini bukan buah mangga muda yang bisa kamu bikin rujak.
Beruntung banget. Regan, dapat bening seperti kamu Vi. Apa kamu dijampi-jampi sama curut itu? Tanya Ayunda, sembarangan. Curut. Dia itu calon suami aku. You jangan ngatain curut kebagusan kalau untuk Regan, sahut Vivian. You, kamu mau gak dielus-elus beginian, nanti kan luluran gantian. Ujar Melissa. Ogahlah, gak nafsu kalau ayang beb. Boleh deh. Kekehnya. Ngomong-ngomong kapan kalian menikah You? Aku seminggu lagi nikah sama Farhan. Kata Melissa. Mungkin 3 hari lagi. Jawab Ayunda, dengan santai sambil menggunakan lulur di tangan Vivian. Apa? 3 hari? Teriak Melissa dan Vivian. Gak usah teriak, di sini bukan hutan napah. Ini pernikahan You, gak segampang membalikkan telapak tangan doang. Ujar Vivian. Diiringi anggukan Melissa. Cuman nikah aja, aku kan janda. Sahut Ayunda. Walaupun janda, tapi kan Sensei, gak duda. Timpal Melissa. Kenapa secepat itu You? Aku gak bisa datang loh, kan kami bulan madu, rengek Vivian. Aku juga You, sibuk banget karena dekat hari H juga, sahut Melissa. Aku ngerti kok, kalau kalian gak datang gak apa-apa. Lagian di tempatku banyak yang bantu kok. Ucap Ayunda. Dia tak mempersoalkan jika Melissa dan Vivian, tak ada di acara akad nikah mereka nanti. Gitu banget sih You, kayak gak mengharapkan kami datang. Kesel Vivian. Setidaknya usaha gitu membujuk kami, hehehe. Jadi aku salah konsep nih. Ucap Ayunda. Melissa dan Vivian, menepuk jidat mereka masing-masing. Gimana kalau acara pernikahan Ayunda, kita makeup seperti pengantin, ide Vivian. Membuat Ayunda melongo. Gak maulah, nanti dikira orang Farhan, menikah dengan mempelai wanita 2 sekaligus. Mending 3 sekaligus sama kamu Vi, biar adil. Sahut cepat Melissa. Apa? Aku juga. Fix semua orang bakalan gosipin Farhan, seorang pembisnis ternama menikahi 3 mempelai wanita sekaligus. Yang lebih parah lagi 2 wanita tersebut sudah memiliki suami, ucap Vivian. Tanpa babi bu lagi. Ngeri benar Farhan, menikah dengan mempelai wanita 3 sekaligus. Aku yakin malam pertama Farhan, langsung kah? Oh, sahut Ayunda. Aku yakin Regan dan Sensei, nangis di pojokan. Ahahaha. Gelak tawa mereka bertiga. Mereka pun melanjutkan acara maskeran dan luluran saling bergantian. Ada canda tawa, terlihat jelas mereka sedang bahagia. Setelah selesai mereka membersihkan diri masing-masing dan makan malam bersama. Sebelum lanjut ke acara berikutnya. Yakin kalian gak mau acara resepsi You? Atau Sensei, ada gak ngasih usulan gitu? Tanya Melissa. Gak ada sih, akunya aja mau kayak gitu. Kamu kan tahu Sensei, ogah-ogahan begituan, jawab Ayunda. Iya juga sih. Sensei, orangnya banyak misterius loh. Kami kira dia itu gay, bahkan teman-temannya pun berpikiran seperti itu. Gay? Ayunda, nampak kebingungan. Iya, karena Sensei, gak pernah dekat sama perempuan dan kamu yang pertama Ayunda. Apa kata Melissa? Benar. Kami yakin Sensei, masih perjaka. Gak percaya? Pasti udah anuan sama sabun, keke Ayunda. Bisa jadi sih, kalian kan dekat. Kamu pernah lihat anu Sensei, bangun gak? Tanya Vivian. Jangan marahlah You. Timpal Melissa. Pernah aku lihat, waktu itu tanpa baju hanya pakai celana panjang. Aku lihat anunya ngambang. Jawab Ayunda, tanpa malu-malu. Syukurlah, kasihan kamu dapat gay atau impoten. Kekeh Melissa. Besar gak You? Punya Regan? Besar loh. Gak sengaja aku kepegang walaupun masih pakai celana, tanya Vivian. Sama Vi, aku juga kepegang. Gak sengaja pula, malah disosor Farhan.
Untuk gak hilaf. Lih. Kalian mosum deh, ujar Ayunda. Gak kebayang aku malam pertama sama Regan, bisa-bisa aku langsung pingsan. Ayolah Yu, kamu kan suhu. Ajarin kita lah supaya gak pingsan duluan. Pengen rasain enak-enak dulu, kata Melissa. Astagfirullah, aku berdosa banget punya teman kayak mereka, batin Ayunda. Aku gak berpengalaman juga. Jawab Ayunda, aku kira suhu, ternyata cupu. Keluh Melissa. Yah. Terus gimana dong Yu? Kita ini cupu iyo tentang beginian, keluh Vivian. Mereka sedang berbaring bertiga di atas ranjang sambil melihat langit-langit kamar. Tapi aku punya kok, biar kita sama-sama mempunyai pengalaman, terus bisa dipraktekkan buat Misua, cengir kuda Ayunda. Serius Yu? Ucap bersamaan Melissa dan Vivian. Ayunda langsung turun dari ranjang, menuju meja di mana letak tasnya. Ada sesuatu yang dikeluarkan oleh Ayunda, membuat Melissa dan Vivian penasaran. Tara, aku ada ini, kata Ayunda, langsung memperlihatkan sebuah CD yang sudah jelas sampulnya CD berisi film warna biru. Astagfirullah, berdosa banget kamu Ayunda, kui. Gas langsung. Pekik Melissa. 2. Ayo, kita nonton. Cepat Yu, putar-putar sambil mabok, seru Vivian. Fix, kita sama-sama belajar. Nanti kita bakalan praktek sama Miawa masing-masing. Biar para suami melehoi. Kekeh Melissa. Vivian dan Ayunda tengah sibuk memasang CD tersebut. Lebih parahnya Vivian, kebingungan di mana dia meletakkan remote-nya. Akhirnya ketemu juga sama nih remote, mentang-mentang kami membutuhkan main ngumpet segala. Ujar Vivian. Sini aku pilih yang mana, Melissa, langsung merebut remote di tangan Vivian. Gak mau ini remote-nya Vi, keluh Vivian. Masa sih, coba aku lihat. Kali ini dirampas oleh Ayunda. Pantes gak ada baterainya on. Aduh, macam-macam masalah aja nih udah gak sabar. Rengek Melissa. Kamu beli sana Vi, atau tanya ke pelayan kamu kayak siapa tahu ada, suruh Ayunda. Bentar deh, aku keluar dulu. Vivian langsung melangkah kakinya menuju keluar kamar. Ia mencari baterai remote tersebut. Cukup lama Vivian berada di luar. Ia juga meminta bantuan kepada pelayan untuk membeli. Bab 44. Setengah jam berlalu mereka sudah menonton film berwarna biru. Begitu tegang seperti menonton film horor saja. Cekak, sanggup banget ya ceweknya digolir begitu, ucap Vivian. Mata mereka hampir tak berkedip melihat aksi di film tersebut. Rada-rada basah nih bagian B4 wah, batin Ayunda. La menggigit jarinya. Fix, kita cobain ya. Terus nanti kita ketemuan di mana gitu. Cerita-cerita gimana pengalaman dengan suami, kata Melissa. Boleh deh. Jawab Ayunda. Vivian pun mengangguk kepala saja. Tak kerasa jam menunjukkan pukul 12 malam. Ibu kandung Vivian tak sengaja mendengar suara aneh di balik pintu kamar anaknya. Astagfirullah, kalian, teriak seseorang di ambang pintu kamar Vivian. Mama, teriak Vivian. Tante, teriak Melissa dan Ayunda. Mereka juga syok dan kaget. Secepat mungkin Melissa langsung mode off di remote-nya. Apa-apaan kalian menonton film yang tak wajar seperti itu? Bentak Bu Helda sambil melotot ke arah mereka. Mama, itu yang apa-apaan? Kami hanya cari pengalaman mah, ucap Vivian. Astaga mereka bukan anak kecil lagi, batin Bu Helda. Ia baru sadar jika anaknya sudah besar bahkan besok sudah menikah. Oke, Mama salah, ucap Bu Helda. Langsung mengambil CD yang baru mereka tonton tadi. Loh, kenapa dibawa mah? Itu milik Ayunda. Vivian mencegah sang ibu. Gak bisa, ini sudah jam berapa? Waktunya kalian tidur,
besok masih banyak yang dikerjakan. Apalagi kamu Vi, calon mempelai wanita nanti malah molor di pelaminan. Bu Helda langsung meninggalkan kamar anaknya itu. Ya sudah, kita tidur saja. Besok pasti kita pada ngantuk-ngantuk. Apalagi yang jadi pengantin pasti capek banget, kata Ayunda. Setengah jam berlalu. Mereka pun tidur dengan tenang walaupun posisi tak beraturan. Bangun, bangun. Bu Helda membangunkan anaknya berserta teman Vivian. Ada senyuman kecil di wajah Bu Helda. Begini ya kalau punya anak banyak, semoga saja banyak cucu nantinya, batin Bu Helda. Bu Helda hanya mempunyai anak satu yaitu Vivian. Mah, ini masih jam berapa ngantuk masih? Rengek Vivian. Tante, ngantuk, keluh Melissa. Nak Ayunda, bangun. Ayo, ucap Bu Helda, menggoyang tangannya. Mata Ayunda masih merem melek. Ia langsung bangkit menuju tas lalu mengambil baju ganti juga. Melissa dan Vivian nampak heran. Bagaimana bisa Ayunda berjalan sedangkan matanya masih terpejam? Brak. Astagfirullah, Bu Helda langsung menutup mulutnya. Sedangkan Melissa dan Vivian hanya cekikikan tertawa melihat Ayunda menabrak pintu kamar mandi. Aduh, sakit. Ayunda meringis kesakitan. Makanya kalau jalan itu mata dibuka, ini malah merem, ejek Vivian. Kumpulkan nyawa dulu, baru melangkah pergi. Ayo kita harus cepat bersiap-siap ke hotel, ucap Bu Helda sebelum meninggalkan mereka. Setengah jam berlalu. Mereka telah selesai acara ritual mandinya. Mereka langsung turun ke bawah menuju mobil dan pergi ke hotel yang masih terlihat gelap. Masih gelap ternyata, gumam Melissa. Dingin beb. Vivian memeluk Ayunda. Masih ngantuk aku. Rengek Ayunda. Mereka bertiga sama-sama menguap efek kurang tidur. Sesampai di hotel, mereka bertiga bergegas masuk salah satu kamar untuk di-make up Mua. Makan dulu sebelum di-make up, ucap salah satu anak buah Mua. Selesai acara makan, Vivian langsung di-make up, begitu juga Ayunda dan Melissa. Mereka penggiring pengantinnya. Acara pertama dimulai jam 8 pagi, yaitu akad nikah. Setelah selesai sang mempelai berganti pakaian melanjutkan acara resepsi pernikahan lagi. Cantik banget kamu Vi, saat memandang wajah cantik Vivian. Ia sekarang menggunakan gaun kebaya berwarna putih. Begitu pula Ayunda dan Melissa, menggunakan gaun panjang berwarna putih. Sedangkan di dalam ruangan luas dihias dengan bunga-bunga. Lampu-lampu berkilauan. Regan tengah melaksanakan ijab kabulnya. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Semua orang ricuh mendengar kata sah. Ijab kabul sudah selesai. Ada senyuman bahagia di wajah Vivian dan lainnya. Vivian cengengesan saat mencium tangan sang suami. Ia juga malu-malu saat Regan mencium kening Vivian. Cek, sok-sokan malu kamu Vi. Biasanya malu-maluin. Kekeh Melissa. Iya, biasanya nyosor kayak soang, sahut Ayunda. Plak. Vivian menepuk lengan temannya. Dengan kodean mata mereka paham. Ada 8 mata tajam saat mendengar perkataan Melissa dan Ayunda. Siapa lagi kalau bukan orang tua Vivian dan kedua orang tua Regan. Regan hanya diam. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Hehehe. Maaf Vi. Keceplosan. Bisik Ayunda. Iya, lagian kalian udah sah juga, balas Melissa. Hus, hilang sudah harga diri aku di depan mereka. Kesal Vivian. Benar-benar ya, punya anak perempuan suka nyosor, batin Bu Helda. Ia melotot saat Vivian memandang ibunya. Ia hanya tersenyum kecil. Bakalan kena ceramah panjang lebar nih, batin Vivian. Acara akad nikah sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Sang mempelai pengantin langsung berganti pakaian.
untuk melanjutkan acara resepsi pernikahan. Melissa dan Ayunda, mereka sedang asyik duduk di sofa sambil menunggu Vivian, sedang berganti pakaian. "Wow, cantik banget kamu Vi," kata Ayunda. "Cantik banget, kita selfie dulu dong," ucap Melissa. "Bumerang juga," timpal Ayunda. "Aku capek banget tahu, baru akad nikah." "Benar," kata Ayunda, "lebih baik akad nikah aja," keluh Vivian. "Sabar, tinggal satu acara lagi," ucap Ayunda. "Tapi satu acara sampai malam yuk," timpal Melissa. "Apa? Aku pingsan aja kali ya." "Wah, jangan ngaur kamu Vi. Bisa-bisa gak enak-enak malam nanti," sahut cepat Melissa. "Tapi, ikalau Vivian capek, justru dia gak main enak-enakan. Langsung molor," jawab Ayunda. Membuat Vivian bingung dan ditambah bingung. Saatnya Vivian keluar dari kamar rias dan menuju pelaminan bersama kedua sahabatnya di belakang. Dengan kocaknya terkadang Ayunda dan Melissa menginjak gaun pengantin yang panjang di belakang. "Aku keinjak gaun Vivian," bisik Ayunda. "Hehehe, sama you." Mereka berdua cekikikan tertawa. Sampai-sampai Vivian kesal. Bukan satu kali bahkan beberapa kali. "Sial, kenapa sih mereka suka menginjak gaunku?" batin Vivian. Akhirnya sampai juga di pelaminan disambut hangat oleh sang suami. "Ciyeye, udah nikah?" kata Melissa. "Bisa dah, malam nanti," kekeh Ayunda. Kini acara foto berfoto bersama keluarga dan teman-teman juga. Tak berselang lama semua tamu undangan ricuh karena kedatangan Sensei Alvaro. Bersama dengan pembisnis lainnya. "Aku tiba-tiba gugup Mel," kata Ayunda. "Sama you, pengen kabur aja aku. Apalagi Farhan, kayaknya marah sama aku. Udah mulai malam tadi aku gak ada connect sama dia," jawab Melissa. "Lah, aku sama aja Mel. Jarang banget connect sama Sensei." Mereka saling berbisik-bisik.